akhirnya apa? Summa balagha ardan fabadat lahu qusur Syam. Summa balagha kemudian sampai kepada sahabat Rasulullah SAW ardan pada sebuah tanah, daerah, bumi. Fabadat kemudian tampak jelas lahu kepada Rasulullah SAW apa qusur Syam, beberapa istana Syam. Syam itu sekarang ya berkisaran Syria, sekitar situ. Faqala kemudian berkata lalu kepada Rasulullah SAW, saya Jibril, malaikat Jibril berkata, anzil turunlah, fasolli kemudian sholatlah. Fafa'ala kemudian melakukan sahabat Rasulullah SAW. Semarakiba kemudian naik siapa Rasulullah SAW. Fantolaka kemudian berangkat siapa al-buraq yahmi turun bersama Rasulullah SAW. Faqala kemudian berkata siapa malaikat Jibril, atadri adakah engkau tahu aina di mana sholat engkau sholat? Kalau bersabda Rasulullah SAW, la tidak. Kalau berkata sama malaikat Jibril, sholaita engkau sholat Baitulahmin di Bethlehem. Nah, Baitulahmin. Jadi Bethlehem itu nama aslinya Baitulahmin. Orang-orang Barat menyebut Bethlehem. Itu sebenarnya adalah Baitulahmin, rumah daging. Kenapa Bethlehem disebut Baitulahmin? Dulu ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, karena ibunya itu kan diusir, Sayyidah Maryam kan diusir, dikira perempuan nakal karena beliau ibadah di atas panggung, kok ternyata turun-turun hamil. Ini kalau ada wanita sekarang mengambil seperti itu ya nggak bisa, ya nggak bisa. Ini khusus Sayyidah Maryam. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Allah dalam menciptakan ini tidak butuh wasilah, tidak butuh media. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah ibu seperti Nabi Adam, ya. Menciptakan wanita tanpa ibu melalui laki-laki saja bisa, berupa ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah juga menciptakan manusia tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah itu kalau sudah menciptakan nggak ngurus, nggak butuh komposisi. Ya, makanya kalau ketika kita berharap kepada Allah, udah minta apa yang kita hajatkan. Terus bagaimana? Tidak mungkin, kata siapa tidak mungkin. Idza aradallahu syai'an yakuna lahu kun fayakun. Nah, kemudian diusir dari kampung, sebatang kara. Sayyidah Maryam sebatang kara. Kemudian terlahir tanpa alas. Jadi Nabi Isa itu terlahir tanpa alas, langsung terlahir ke tanah. Maka kulit dari Nabi Isa itu langsung bersentuh dengan tanah, dagingnya itu langsung menyentuh tanah. Maka dari itu disebut Baitulahmin, rumah daging, karena dagingnya Nabi Isa langsung tersentuh tanah di Bethlehem itu. Makanya di situ menjadi tempat perebutan dari banyak agama. Orang Yahudi mengaku dia berhak karena Nabi Isa itu dari suku Yahudi. Orang Nasrani itu merasa berhak karena merasa nabinya, bahkan Tuhannya, mereka itu nabinya. Orang Nasrani merasa berhak. Orang Islam juga merasa berhak karena itu Nabi Isa adalah nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perselisihan di situ tidak pernah usai. Di Masjidil Aqsa itu semua merasa berhak, ya dipakai bareng-bareng aja. Terjadi aman itu ketika dikuasai oleh kerajaan Islam, itu agama Islam, semuanya dipersilahkan. Makanya sebenarnya yang paling berhak untuk menguasai dunia itu umat Islam, karena pikirannya dewasa, bisa memberikan suaka kepada agama-agama yang lain, dan itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Qala sampai di Baitulahmin. Wulida, haitsu wulida, sekiranya dilahirkan siapa Isa, Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Maryam. Jadi kenapa Bethlehem disebut Bethlehem? Itu terbuat dari bahasa Arab Baitulahmin, karena dagingnya Nabi Isa langsung menyentuh tanah. Dan di situ juga ada karomah, bukan mukjizat ya, karomah.
Setelah Sayyidah Maryam melahirkan, mestinya orang melahirkan kan lemes, loyo, mengeluarkan tenaga. Justru malah setelah beliau melahirkan kan lapar. Itu Allah SWT memerintahkan Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa besar. Coba sampean orang yang bertenaga kuat saja, ngerok wit kelopo, kuat. Tapi Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah, fauzi, disuruh menggerakkan pohon kurma agar turun kurmanya untuk bisa dikonsumsi. Itu artinya apa? Kita itu diperintahkan oleh Allah berusaha, hasilnya terserah Allah. Terkadang hal yang mustahil kita terobos, kita lakukan, kita adakan spekulasi kayak bisnis atau apa, ternyata menjadi ladang rezeki. Kita tidak tahu. Seperti Sayyidah Maryam, usahanya apa? Menggerakkan pohon. Walaupun secara nalar tidak mungkin bisa jatuh, tapi itu dijadikan oleh Allah SWT. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj banyak hal-hal tentang keimanan-keimanan. Ini sangat penting sekali diceritakan kepada anak-anak kita. Itu termasuk karomah. Kenapa dinamakan karomah? Karomah itu untuk orang-orang soleh. Kalau untuk Nabi mukjizat. Nah, kenapa di Sayyidah Maryam disebut karomah bukan mukjizat? Karena tidak ada Nabi perempuan maksimal kekasih Allah, walinya Allah, orang-orang pilihan. Insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehat lahir batin, sehat keimanan, sehat ekonomi dan lain sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.